Tanpa emosi meninggalkan aula utama, Xiao Yan yang frustrasi mengikuti rutinitas hariannya dan perlahan naik ke puncak gunung di belakang gedung klan. Duduk di puncak gunung, Xiao Yan dengan tenang menyaksikan puncak gunung curam yang jauh diselimuti kabut. Di sana, dalam kabut, adalah pegunungan binatang ajaib Kekaisaran Jia-Ma yang terkenal. Hehe, power ah. Di dunia ini, tanpa kekuatan, kamu bahkan tidak berharga. Setidaknya, tidak ada yang mencoba menginjak-injak kotoran. Dengan bahu melambai ke atas dan ke bawah, suara lembut pria muda yang mengejek diri itu bergema di puncak gunung, mengisi udara dengan kesedihan. Sambil menarik rambutnya, Xiao Yan menggigit bibirnya, membiarkan rasa berdarah menyebar di mulutnya. Meskipun dia tidak membiarkan emosinya menghampirinya di aula utama, kata-kata Nalan Yanran menusuk hatinya seperti pisau. Aku tidak akan pernah dihina seperti ini lagi. Membuka tangan kirinya, yang masih memiliki bekas luka berdarah dari peristiwa hari itu, suara Xiao Yan serak tapi tegas. Hehe, nak, sepertinya kamu butuh bantuan. Tepat ketika Xiao Yan mengucapkan sumpahnya, tawa keriput dan aneh memasuki telinganya. Wajah Xiao Yan berubah dan dia segera berbalik. Dengan tatapan seperti elang, dia mengamati sekelilingnya tetapi bahkan tidak menemukan bayangan. Hehe, berhentilah mencari, aku ada di tanganmu. Tepat ketika Xiao Yan mengira dia sedang berhalusinasi, tawa aneh itu tanpa tujuan terdengar lagi. Mata Xiao Yan berkontraksi dan tatapannya tertuju pada cincin hitam tangan kanannya. Anda sedang berbicara? Menahan detak jantungnya, Xiao Yan berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Nak, kamu cukup tenang, untuk tidak takut dengan bodoh. Dari ring, suara mengejek terdengar. Kamu siapa? Kenapa kamu di cincinku? Apa yang coba dilakukan? Setelah menenangkan dirinya, Xiao Yan menanyakan pertanyaan penting. Siapa saya? Anda tidak perlu tahu, saya tidak akan menyakiti Anda. Hahaha, setelah sekian tahun, akhirnya aku menemukan seseorang dengan jiwa yang cukup kuat. Keberuntungan apa? Hehe, saya harus berterima kasih atas persembahan Anda selama 3 tahun terakhir, kalau tidak saya mungkin masih akan tidur. Persembahan? Xiao Yan mengedipkan matanya dengan bingung. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gelap dan kata-kata dingin keluar dari giginya dengan susah payah. Douki saya menghilang. Anda melakukan itu? Hehe, aku harus melakukan itu, nak, jangan marah padaku. Kamu FKR. Xiao Yan yang biasanya tenang dan tenang menjadi marah seperti orang gila. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kebiadaban, dan tanpa peduli bahwa cincin itu adalah satu-satunya kenang-kenangan dari ibunya, dia merobek cincin itu dari jarinya dan melemparkannya ke atas tebing dengan sekuat tenaga. Saat cincin itu lepas dari tangannya, pikiran Xiao Yan akhirnya bersih. Dengan tergesa-gesa dia mencoba menangkap cincin terbang itu tetapi cincin itu sudah melewati tebing, jatuh bebas ke bawah gunung. Menatap cincin yang menghilang ke dalam kabut, Xiao Yan tertegun untuk waktu yang lama. Akhirnya, wajahnya kehilangan kebiadaban dan ketenangan. Dia memukul dahinya, kesal, idiot itu terlalu sembrono, terlalu sembrono. Untuk menyadari bahwa penyebab penghinaannya selama 3 tahun terakhir adalah cincin yang selalu dia kenakan, tidak mengherankan jika Xiao Yan bereaksi begitu keras. Setelah duduk di tepi tebing untuk waktu yang lama, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Berdiri, dia bersiap untuk kembali tetapi matanya membelalak dan jarinya dengan gemetar menunjuk ke benda di depannya. Di depan Xiao Yan ada cincin hitam pekat, melayang di langit. Tapi hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah sosok keriput transparan di atas cincin. Hehe, nak, kamu tidak perlu terlalu marahkan. Aku hanya membutuhkan 3 tahun Douki Mu. Tetua transparan tersenyum pada Xiao Yan yang tertegun. Mulut Xiao Yan bergerak-gerak dan dia menekan amarahnya. Dia berkata, geser, karena kamu bersembunyi di dalam ring, maka kamu harus tahu seberapa banyak rasa sakit yang kamu sebabkan sejak kamu mengambil Douki saya kan? Tapi dengan 3 tahun penghinaan ini, kamu sudah dewasa kan? Apakah menurut Anda 3 tahun yang lalu Anda akan memiliki toleransi dan pola pikir seperti ini? Xiao Yan mengerutkan alisnya tetapi emosinya mulai tenang. Setelah kemarahan, sedikit kebahagiaan mengambil alih Xiao Yan. Karena dia tahu mengapa Doukinya menghilang, bakatnya telah kembali. Berpikir tentang kesempatan untuk melepaskan gelar orang lumpuh yang diberikan orang lain yang tak terhitung jumlahnya padanya,
Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Tetua menjijikkan di depannya tidak terlihat menyebalkan seperti sebelumnya. Beberapa hal, setelah menghilang, akan membuat seseorang mulai menghargai nilainya. Setelah kehilangan dan mendapatkannya kembali, seseorang menghargainya lebih banyak. Dengan ringan memutar pergelangan tangannya, Xiao Yan menghela nafas panjang dan berkata, meskipun aku tidak tahu siapa kamu, aku ingin tahu apakah kamu berencana untuk tetap berada di ring untuk mencuri doukiku. Jika itu masalahnya maka saya akan meminta Anda untuk menemukan pemilik baru, saya tidak mampu untuk terus membesarkan Anda. Hehe, orang lain tidak memiliki persepsi jiwa sekuat dirimu. Penatua mengelus jenggotnya, karena aku sudah memilih untuk tampil, maka sebelum kamu memberi izin, aku tidak akan mengambil douki MU. Xiao Yan memutar matanya dan mencibir tanpa mengatakan apapun. Dia sudah memutuskan, apapun yang dikatakan tetua itu, dia tidak akan menyimpan cincin itu di sisinya. Nak, apakah kamu ingin menjadi kuat? Apakah Anda ingin dihormati oleh orang lain? Meskipun Xiao Yan sudah memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa lagi dengan tetua itu, jantungnya mulai berdetak kencang saat mendengar kata-kata itu. Saya sudah tahu mengapa douki saya menghilang dan dengan bakat saya, mengapa saya membutuhkan Anda untuk menjadi kuat. Menghela nafas kecil, Xiao Yan dengan lancar berkata. Dia tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Berutang budi pada orang misterius, bukanlah langkah yang cerdas. Nak, meskipun bakatmu cukup bagus, kamu harus tahu bahwa kamu sudah berusia 15 tahun tetapi douki MU hanya di 3 duan. Saya pikir saya mendengar bahwa upacara dewasa Anda tahun depan kan? Menurut Anda, apakah dalam setahun, dengan menggunakan bakat dan kerja keras Anda bisa mencapai 7 duan ki? Selain itu, gadis yang kamu janjikan untuk bertarung 3 tahun dari sekarang juga tidak memiliki bakat lusuh. Anda ingin mengejar dan melampaui dia? Ini tidak akan mudah. Wajah tetua yang penuh kerutan bersemi seperti bunga krisan. Jika Anda tidak mengambil douki saya, apakah menurut Anda semua ini akan terjadi? Dasar brengsek! Setelah kelemahan terbesarnya terungkap, wajah Xiao Yan menjadi gelap sekali lagi dan dia mulai mengutuk. Setelah mengutuk, Xiao Yan merasakan sedikit keputusasaan. Dalam situasinya saat ini, tidak peduli seberapa banyak dia mengutuk, tidak akan ada efeknya. Praktik douki membutuhkan dasar yang kuat. Dulu ketika dia berusia 4 tahun, dia membutuhkan waktu 6 tahun untuk mencapai 9 duan douki. Bahkan dengan bakatnya, mencapai 7 duan ki hanya dalam 1 tahun tidak ada harapan. Menghela nafas dengan depresi, Xiao Yan melirik tetua yang sok itu. Ujung mulutnya melengkung dan dia bertanya, apakah kamu punya solusi? Mungkin. Tetua itu menjawab dengan samar. Jika Anda membantu saya mencapai 7 duan ki hanya dalam 1 tahun, maka saya akan memaafkan Anda karena mengambil douki saya selama 3 tahun. Bagaimana dengan itu? Xiao Yan bertanya. Hehe, angan-angan nak. Jika kamu tidak dapat membantuku, mengapa aku harus menahanmu, seseorang yang tidak berguna, di sisiku? Kamu harus mencari orang lain yang malang. Xiao Yan tahu bahwa tetua transparan tidak bisa secara acak mengambil douki dari orang lain sehingga dia tahu bahwa dia memiliki pengaruh dalam negosiasi. Kamu bahkan tidak dekat dengan seorang pemuda berusia 15 tahun. Sepertinya 3 tahun ini sangat membantu Anda berkembang pesat. Apakah rencanaku menjadi bumerang? Melihat Xiao Yan yang pintar, tetua itu berhenti dan kemudian dengan tercengang menggelengkan kepalanya. Xiao Yan mengangkat bahunya dan dengan ringan berkata, jika kamu ingin aku menjaga kamu di sisiku maka kamu setidaknya harus memiliki ketulusan, kan? Anak yang bermulut tajam. Baiklah, bagaimanapun juga, saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda. Tanpa pilihan lain, tetua itu mengangguk dan perlahan turun ke tanah. Setelah memeriksa Xiao Yan sebentar, senyum berbahaya menyebar di wajahnya. Tapi begitu muncul, itu pergi dan sesepuh merenung sejenak sebelum tidak mau bertanya, apakah kamu ingin menjadi seorang alkemis?